warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bunda Ale. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu topik yang mungkin hampir setiap orang pernah mengalaminya. Penasaran? Ya, aku akan bahas tentang masalah kegagalan. Sebelum kita akan masuk lebih jauh tentang masalah topik yang akan kita bahas, aku nggak bosan-bosan untuk ingetin kalian, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video aku ya. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk semuanya yang udah klik like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di-share, dibagikan ke semuanya agar aku cepat dimonetize. Terima kasih. Ya, di awal tadi aku udah bilang bahwa pembahasan tentang pada kali ini adalah tentang kegagalan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kegagalan, aku di sini mau tahu sih apa definisi dari kegagalan itu sendiri. Mungkin sebagian orang mendefinisikan kegagalan adalah ketika kita tidak bisa mencapai suatu tujuan atau suatu apa yang kita cita-citakan, maka itu disebut gagal. Apa iya memang arti kegagalan cukup sampai di situ? Tapi kalau buat aku pribadi, aku mau meluaskan makna definisi dari kegagalan itu sendiri. Jadi, buat aku pribadi, kegagalan itu adalah ketika kita tidak bisa memaksimalkan kesempatan, kemampuan diri kita untuk mencapai sesuatu, itu baru yang disebut gagal. Sedangkan ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu kita, tapi hasilnya tetap di luar dari keinginan, itu kita nggak gagal. Mungkin pasti ada rencana lain, ada plan B yang mungkin jauh lebih baik dari plan E yang kita anggap itu adalah baik. Itu menurut aku pribadi. Karena kenapa? Tugas kita kan sebagai manusia itu cuma dua sebenarnya, berusaha dan berdoa. Itu ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin, dan kita diimbangi dengan kita udah berdoa, ya udah, tugas kita berarti udah selesai. Ada kuasa lain yang nggak kita bisa handle, dan itu di luar kemampuan manusia, yaitu kekuasaannya Allah. Jadi sebenarnya ketika kita udah pernah berusaha, kita udah melakukan yang terbaik, kita nggak pernah yang namanya gagal gitu. Ya udah, kita sebagai manusia sih, kalau buat aku, lakuin aja apa yang ada hari ini, lakuin yang terbaik, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang ada hari esok. Jangankan hari esok, 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, kita nggak akan tahu. Siapa yang tahu kan? Nggak ada, cuman Allah yang tahu itu semua. Kegagalan itu hal biasa sebenarnya dalam hidup ini, karena cuma ada kedua kemungkinan. Kalau nggak berhasil ya gagal namanya dalam hidup. Caranya kita menghadapi kegagalan itu gimana sih? Apa ya saat kita gagal kita harus udahlah, nggak usah coba lagi atau ini nih, atau kita langsung patah semangat gitu aja? Enggak. Kegagalan itu justru memberikan kita banyak manfaat sebenarnya kalau kita mau mengambil. Bukan cuma kegagalan sebenarnya, segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya memberikan manfaat kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam melihat satu masalah, dalam melihat satu peristiwa, kita tidak bisa hanya menggunakan satu sudut pandang. Kadang kita harus menjadi orang lain agar kita bisa melihat, oh ternyata seperti ini kalau kita lihat dari dimensi lain. Jadi kita perlu terkadang menjadi orang lain, dan kita juga pun perlu menjadi diri kita sendiri. Itu tergantung pada keadaan yang sedang kita alami. Balik lagi tadi, kenapa kegagalan bisa memberikan banyak manfaat dalam hidup kita? Karena kegagalan itu buat aku yang pertama, membuat pribadi kita menjadi jauh lebih kuat. Kita nggak akan pernah tahu seberapa kuatnya diri kita kalau kita nggak pernah uji, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu seberapa hebatnya diri kita kalau kita nggak pernah diuji. Kita nggak akan pernah tahu seberapa pintarnya kita kalau kita nggak pernah diuji. Sama halnya ketika kita ingin
memasuki satu sekolahan atau universitas yang memang bagus. Kalau kita nggak diuji, mana tahu kita kemampuan kita. Nah, maka dari itu, dari setiap ujian yang ada, dari setiap kegagalan yang ada, itu pasti memberikan manfaat kalau kita bisa merasakannya. Kalau kita bisa sebagai manusia, jangankan dari kegagalan, apapun yang ada di dunia ini pasti semua ada manfaatnya. Apapun itu, apalagi yang namanya kegagalan. Mungkin kadang kita ngerasa yang namanya down banget, ngerasa sedih banget, ngerasa nggak beruntung banget, ngerasa kok gini banget ya hidup gue gitu, kok gini banget ya gitu. Mungkin manusiawi ketika kita baru mengalami suatu kegagalan, suatu kesedihan, kita berucap seperti itu atau berpikiran seperti itu. Tapi buat aku, kita nggak boleh terlalu lama larut dalam hal tersebut. Karena apa? Karena hidup ini terus berjalan. Kalau kamunya cuma mau stuck di situ aja mikirin satu kegagalan, tanpa kamu bangun lagi untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada, ya nggak akan bisa. Kegagalan itu bisa berubah menjadi keberhasilan, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Kalau kita bisa jalani semuanya dengan ikhlas, kita semua bisa belajar dari kesalahan, kita semua mau mengevaluasi apa yang salah, dan kita mau berbuat lagi apa yang benar, pasti akan selalu ada keberhasilan untuk kita di hari kemudian. Jadi, buat kalian semua, kegagalan itu hal biasa. Kegagalan itu bisa terjadi pada siapapun, maupun kadang kita menganggap, oh orang ini hebat banget ya, mereka gini-gini. Tapi pasti ada aja kegagalan yang pernah mereka alami. Jangan pernah salah, mereka yang sukses, mereka yang berhasil, sebelum mereka ada di titik itu, mereka semua pernah mengalami yang namanya kegagalan. Jadi segala keberhasilan kita ini selalu berdampingan dengan kegagalan. Bukan cuma masalah kegagalan dan keberhasilan. Apapun yang ada di dunia ini memang diciptakan untuk berpasang-pasangan kan? Sama halnya dengan kegagalan. Ketika kamu sekarang gagal, belum tentu. Dan pasti kamu akan menemukan keberhasilan di depannya jika apabila kamu mau belajar, mau mengevaluasi yang salah, dan mau berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Sebenarnya mungkin emang terkadang terlihat, terdengar gampang banget sih memperbaikinya. Nggak ada yang susah selama kita mau melakukannya. Nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha. Itu sih menurut aku. Kegagalan, keberhasilan itu hal biasa. Tinggal bagaimana kita menerimanya, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Karena itu akan terus beriringan dalam hidup ini. Kalau menurut aku begitu. Tinggal bagaimana kita bisa, oh iya, oke, sekarang kita gagal, tapi gimana caranya agar kita ke depannya nggak gagal lagi, agar kita bisa merasakan sebuah keberhasilan itu bagaimana. Yang penting satu pesanku, kita sebagai manusia harus selalu mau untuk berproses. Karena di dunia ini tidak ada yang instan, nggak ada yang instan. Semuanya harus berproses. Kalau kamu mau merasakan kebahagiaan, ya kamu harus mau bersedih dulu. Kalau kamu mau merasakan sebuah kelapangan, ya kamu harus mau sempit-sempitan dulu. Kata gampangnya begitu. Nggak ada sesuatu yang bisa didapat secara cuma-cuma. Nggak ada sesuatu yang bisa didapat dengan cara yang instan. Jadi kita sekarang logikanya aja gini ya. Kita mau masak mie instan, yang namanya mie instan aja harus dengan proses. Dengan cara dibeli dulu, dengan cara dibuka dulu, dimasak, dituangin. Jadi nggak ada yang sebenarnya itu yang benar-benar instan, itu nggak ada. Apalagi kehidupan ini yang sangat complicated, yang sangat banyak banget perintilan-perintilannya. Kita jadi sebagai manusia ya harus mau melakukan proses 1, proses 2, proses 3, sampai selesailah proses kita. Begitu. Jadi buat kalian semua yang sedang merasakan kegagalan, jangan pernah merasa bahwa hidup ini terhenti atas karena kegagalan yang udah kamu buat. Karena selalu ada kesempatan untuk kalian semua yang mau berusaha,
selalu ada jalan buat kalian semua yang memang mau berusaha. Tuhan itu selalu lihat dari apa yang kita kerjakan. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Jadi dan dia pasti memberikan apa yang kamu butuh. Tapi Tuhan tidak memberikan apa yang kamu ingin. Benar, karena Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah juga tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kalau buat aku pribadi, pasti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah merasa takut menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Karena itu tadi, kehidupan kita sudah dijamin oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kaya, Maha Segalanya, yang punya dunia beserta isinya. Apalagi yang harus kita takutkan. Tugas kita itu tadi, berdua. Usaha doa. Karena kalau cuma usaha doang tanpa berdoa, maka kalian akan disebut dengan orang yang sombong. Kalau kalian hanya berdoa saja tapi tidak berusaha, maka kalian akan disebut dengan orang yang bodoh. Nah, agar seimbang, maka kita harus berdoa dan berusaha. Berusaha dan berdoa itu harus selalu beriringan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia dan nantinya kita akan hidup di akhirat. Itu yang pasti, yang wajib kita yakini dalam hidup ini. Jadi masalah kegagalan itu semua orang pasti mengalaminya. Gak ada yang namanya kegagalan kecil, kegagalan besar. Semua tergantung bagaimana kita memandangnya. Ada yang beranggapan ketika mereka mendapat nilai ulangan jelek di bawah KKM, itu adalah kegagalan besar. Karena apa? Karena mereka sepanjang umur dia gak pernah yang namanya mendapatkan nilai ulangan yang rendah itu. Tapi ada lagi yang buat orang kegagalan besar adalah ketika ditinggalkan oleh orang yang paling ia cintai, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu anak, ya kan? Jadi kegagalan itu nggak ada yang namanya kegagalan besar, kegagalan kecil. Kalau memang kita meyakininya dalam hati kita itu adalah sebuah kegagalan, ya udah gagal. Tapi kalau buat aku pribadi itu tadi, kegagalan adalah ketika kita tidak bisa menggunakan kesempatan, tidak bisa memaksimalkan diri kita untuk mencapai suatu tujuan, itu gagal. Itu gagal. Tapi ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa, ya udah, itu namanya berhasil. Apapun conclude-nya, apapun kesimpulannya pada akhirnya, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah, memang udah itu jawabannya. Itu tadi, tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Tapi kalau hasilnya masih kurang baik, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, udah lepas saja. Mungkin kita tidak bisa mencapai apa yang ada di sana, tapi kita bisa mencapai apa yang ada di situ, gitu. Entah hari ini, entah esok, karena Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Kesimpulannya, kegagalan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan? Boleh kita sedih, boleh kita murung, tapi jangan lama-lama. Proses recovery-nya harus cepat. Karena apa? Karena masih banyak tugas di depan sana yang harus kita selesaikan. Gimana caranya kita harus bisa memanage emosi kita. Kita harus bisa mengontrol semuanya yang ada di diri kita. Oke, gue harus bangun, gue harus bangkit, dan gue harus mulai menjalani semuanya lagi. Itu. Semoga sharing sedikit kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena kita semua di sini masih belajar yang sama-sama ya. Terima kasih untuk yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.